Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita ucapkan semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas prolog kita yang satu lagi. Tentu tiap kita memberikan video selalu ada prolog, di mana prolog kali ini adalah tentang fasik. Bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Heru Permadi sudah hadir di sini, dan saudara saya Bapak Risto. Ustadz, untuk prolog yang lalu nih Ustadz, kita bicara tentang fasik. Sepengetahuan saya, orang yang berbuat maksiat atau menzolimi diri sendiri, bahkan orang lain disebut juga fasik. Sebenarnya fasik itu seperti apa Ustadz? Fasik ya? Iya. Yang diketahui selama ini apa fasik itu? Saya berbuat maksiat, jadi saya fasik. Keluar dari ketaatan kepada keluar Allah. dari ketaatan itu Rasul, fasik. Ya. Itu benar itu. Cuk. Jadi kata fasik, kalau kata kerjanya fasako ya, fasako yafsuku. Kemudian fasik itu berarti isim fa'il, pelakunya. Nah, kata fasik dan pecahan katanya itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah apa? Illa iblisa kana minal jinni fa fasaqo an amri rabbi. Kata fasaqo di situ ada. Nah, jadi ketika Allah perintahkan pada malaikat untuk sujud pada Nabi Adam, semuanya sujud malaikat itu kan? Illa iblis. Kecuali iblis, kana minal jinni, dia bagian dari bangsa jin. Fa fasaqo, dan dia keluar dari perintah Allah. Jadi fasaqo itu, fasik itu artinya orang yang keluar. Jadi secara bahasa fasik artinya orang yang keluar. Nah, sekarang tinggal keluarnya itu dari mana? Kalau dari keimanan, maka jatuhnya kemana? Larinya kemana? Kemaksiatan. Enggak, kalau orang Kemungkaran. murtad berarti jadi orang kafir. Jadi kalau keluarnya dari keimanan berarti jadi orang kafir. Kalau keluarnya dari ketaatan tapi dia masih mukmin, jadinya apa? Ya fasik. Oh, fasik. Asin, orang yang bermaksiat. Oh. Nah, jadi kata fasik itu sebenarnya maknanya luas. Orang yang maksiat juga disebut fasik, orang kafir juga disebut fasik. Jadi tergantung tema yang sedang kita bahas itu apa. Kalau kita kata mukmin, ada orang mukmin dan orang fasik, maka fasik di situ artinya apa? Kafir. Ada orang yang ahli ibadah, yang taat dengan orang yang fasik. Fasik berarti Bukan tadi. kaitannya dengan tadi Yang itu tadi. ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, dan orang fasik berarti fasik di sini maksiat. mukmin apa? Yang Ya ahli maksiat kan berarti. Ya, Ahli maksiat. Fasik ini ahli maksiat tapi tetap masih orang beriman, masih orang Islam. Jadi kata fasik itu luas ya. Contohnya di Quran disebutkan idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian orang fasik dengan bawa berita, maka tabayyunlah. Artinya pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Nah, fasik di situ siapa? Itu tadi. orang muslim. Orang. Yo, konteksnya ini konteksnya kan kabar berita. Kabar berita. Kabar berita kan, kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Tabayunkan terlebih dahulu. Lah fasik di sini diartikan apa? Kafir berarti. Yang kafir bos. Belum tentu orang kafir. Orang muslim juga. Lah ya, kalau kita boleh mensifati fasik di situ berarti yang gimana? Orang yang seperti apa? Orang yang sering bermaksiat. Orang yang suka berkaitannya dengan berita yang disampaikan berarti. Berbohong. Nah, orang yang suka berbohong. Jadi bohong itu kan juga keluar dari ketaatan. Jadi bisa jadi dia orang Islam, tapi dia sudah terkenal sebagai orang yang suka berbohong. Maka juga disebut apa? Fasik. Innal munafiqina, orang-orang munafik itu juga orang fasik. Jadi kata fasik itu maknanya lebih luas dibanding kekufuran. Jadi orang kafir juga bisa disebut apa? Fasik. Orang yang mukmin, yang maksiat juga bisa disebut fasik. Oh, perbuatannya disebut fasik ya? Orangnya, fasik itu orangnya. Kalau perbuatannya fusuk. Oh, Wa perbuatan. karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menanamkan kebencian di dalam hati kita itu apa? Benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Fusuk, perbuatannya fusuk. Atau fiskun ya. Kalau untuk kadar apanya ya?
ini Pak Ustadz, ya. Sebentar. Iya, boleh. Saya pernah baca masalah fasik itu Pak Ustadz, itu ada yang membagi dua, ada fasik kecil dengan fasik besar. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Ya mungkin bisa jadi. Jadi kalau mungkin fasik kecil itu ya tadi, kalau fasik besar kan ibarat dia keluar dari keimanan. Hanya dia statusnya sudah bukan orang mukmin lagi, orang kafir. Kalau fasik kecil mungkin ya dia keluarnya hanya menyimpang dari ketaatan. Statusnya masih orang Islam, masih orang beriman, tapi dia lagi maksiat. Itu fasik mungkin oleh yang membagi dengan fasik besar, fasik kecil itu dilarikan ke situ. Itu yang jelas kata fasik atau orang fasik itu maknanya luas, ya, lebih umum dibanding orang kafir. Orang kafir mesti fasik gitu kan, tapi orang fasik itu tidak mesti harus jadi orang kafir. Fasik bisa munafik juga ya. Orang munafik juga fasik karena dia kan juga keluar dari ketaatan kan? Itu. Pokoknya segala sesuatu yang keluar baik dari ketaatan perintah Allah ataupun keluar dari keimanan itu semuanya fasik. Jadi tergantung kita lagi membahas apa, Mas. Jadi kalau misalnya nih, kalau Allah membahas tentang kabar berita, Allah menyebutkan kata fasik, berarti di situ orang yang suka bohong. Tapi kalau Allah tidak memberikan petunjuk pada orang fasik, berarti orang kafir. Di situ. Jadi tergantung konteks pembicaraannya seperti apa. Kalau memang berbicara tentang keimanan, maka fasik itu orang kafir. Betul. Gitu. Tapi kalau kaitannya dengan perbuatan menyimpang dalam artian maksiatan, berarti ya ini masih orang mukmin tapi bermaksiat. Ya fasik juga. Sengaja sama Allah dibedakan di dalam Quran tersebut ya. Biar yang muslim bisa juga fasik, yang mukmin juga bisa. Jadi kata fasik di situ di Quran itu ya digunakan untuk orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin yang lagi imannya drop. Tapi alhamdulillah itu masih bisa dikategorikan kalau dia bertobat langsung bisa diterima. Iya, kalau tobat semua orang juga bisa. Orang kafir pun kalau tobat juga diterima. Iya. Jadi tobat itu ibarat ya satu amalan yang menghapus seluruh dosa. Jadi ya rahmatnya Allah kan di situ. Sebelum kita mati, selama masih punya umur, asal mau tobat ya insya Allah diterima. Ya nggak usah berputus asa ya. Orang kafir tetap kalau bertobat ya diterima. Orang musyrik sekalipun kalau bertobat juga diterima. Jadi nggak ada dosa yang tidak diampuni dengan taubat. Semuanya bisa. Saya masih bisa lah. masih bisa diampuni. Jadi kita tahu nih maksudnya pembagian itu apa. Kan jelas jadinya. Itu hanya istilah saja sebenarnya untuk memudahkan kita memahami betul. Ya tentang fusuk tadi, tentang orang fasik itu seperti apa. Betul. Pak Riston ada pertanyaan lagi ya? Jelas ya Mas Bro? Jelas ya? Cukup jelas. Iya. Insya Allah kalau gitu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pemirsa, alhamdulillah tentang fasik sudah jelas sekali. Jadi kita bisa membedakan siapa sih kita, ternyata kita pun masih mempunyai sifat seperti itu. Berarti alangkah baiknya kita untuk selalu tetap bertobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.